Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Arafi Al-Ayyubi. Dan itu memang nama saya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan sedikit berbagi tentang pemahaman saya mengenai OSI layer. OSI atau Open System Interconnection adalah mode referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan diciptakannya OSI atau Open System Interconnection adalah untuk menjadi rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. OSI sendiri diciptakan sekitar pada tahun 1980-an oleh sebuah badan bernama International Organization for Standardization. OSI memiliki 7 layer yang tentunya semua layer-layer tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Layer yang pertama adalah physical layer. Layer ini adalah yang paling penting. Tanggung jawab dari layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal itu dilakukan dari physical layer pengirim dan ditujukan kepada physical layer penerima. Nantinya di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik. Katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau bisa juga infrared dan cahaya biasa. Di layer kedua ada data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, akan ada potensi terjadinya kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab si layer kedua ini, di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layer dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal mengemas bit hingga berbentuk data frame. Selain itu, data link layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya MAC address yang ada pada suatu jaringan. Selanjutnya, di layer yang ketiga ada network layer. Di antara 7 OSI layer yang ada, network layer memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Next, transport layer menduduki lapisan layer yang keempat. Untuk pengiriman pesan antara 2 atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Kita naik ke tahap selanjutnya atau tingkat selanjutnya di lapisan kelima. Di lapisan kelima ini ada session layer. Tanggung jawab dari session layer adalah mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola, bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang mana dibuat oleh lapisan OSI bernama transport layer. Setelah itu, di lapisan ke-6 ada presentation layer. Melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi merupakan tugas dari presentation layer ini. OSI layer nomor 6 ini juga bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Nah, kita lanjut ke application layer. Application layer ini merupakan lapisan layer paling atas atau layer di lapisan ke-7. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya, saat mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Nah, disinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Cukup sekian
presentasi dari pemahaman yang saya miliki. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda, silahkan tulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.